Halo, Hanif di sini. Pada video kali ini aku mau jelasin cara penggunaan ChatGPT untuk sarana pembelajaran. Mari simak videonya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas ya kan cara penggunaan ChatGPT ini. Yang pertama itu cara menggunakan ChatGPT agar kita bisa mempelajari matkul yang ada di semester depan. Contohnya matkul seperti kasus saya ini semester 3 matkul dasar sistem komunikasi. Ini matkul baru yang tidak dipelajari di semester lalu atau semester 2. Nah, yang pertama adalah saya mau belajar. Waduh kok gini? Nah, yang pertama nih saya mau belajar tentang dasar sistem komunikasi selama liburan semester ini. Belajar tentang matkul semester depan. Kirim. Ini kan dibalas. Nah, topik utamanya sinyal dan sistem modulasi, tropi. Ini kan per bab ya, per bab-babnya. Topik utama bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti ada sumber-sumber referensi belajarnya juga dari buku, dari online course, video lecture, artikel dan jurnal. Nah, ini ada tipsnya dari ChatGPT langsung. Jadwal belajar, target mingguan, pemahaman konsep dasar, latihan soal, diskusi kelompok, praktikum. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa minta jelaskan lagi untuk misalnya jelaskan bab 1 nanti sama ChatGPT-nya nanti dijelaskan lebih lengkapnya. Nanti kamu bisa tulis lagi, dipahamin, hafal konsep dasar. Bab satunya kan konsep dasar, yang satu pengertian sistem, nanti dijelaskan pengertiannya. Yang kedua dijelaskan apa itu transmitter, medianya, dan penerima dari transmitter tadi. Ada gangguan atau noise. Nah, ini juga ada jenis-jenisnya, analog dan digital, model komunikasinya, bla bla bla, karakter sinyal. Nanti dijelaskan lagi dengan dalam, nanti bisa dihafal selama liburan. Kita bisa menghafal, bisa memahami lah lebih tepatnya, jangan menghafal, memahami. Ini kan dapat kesimpulan. Nah, ini belajarnya apa aja, kesimpulannya. Nah, ini nanti juga bisa diterapkan ke bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Nanti bisa minta jelaskan sendiri-sendiri, nanti kamu bisa pahamin setiap babnya, setiap anunya. Ini juga nanti bisa diterapkan di matkul lain ya, enggak cuma dasar sistem komunikasi. Nah, yang kedua adalah kita biasanya kan diberitahu oleh dosen atau guru untuk belajar bab ini untuk minggu depannya. Nah, kita juga bisa terapin hal itu untuk ChatGPT. Misalnya minggu depan, dosen kita minggu depan akan bilang kita akan belajar tentang elektronika, tentang hambatan, tegangan, dan arus. Kita bisa ketik aku minggu depan akan belajar elektronika
dasar dari tegangan, arus, dan hambatan. Jelaskan baik sehingga saat nanti kan dijelaskan ya oleh ChatGPT-nya, ada yang namanya tegangan voltage, definisi tegangan, perbedaan potensial listrik antara dua titik dan suatu tegangan listrik, arus, hambatan, hukum ohm. Ini hukum ohm, contoh perhitungannya gimana, alat ukurnya apa aja, contoh soalnya, kamu bisa belajar nulis soalnya, cara jawabnya, itu. Nah, yang ketiga adalah untuk belajar ujian, sarana pelajaran ujian ya, UTS atau UAS. Jadi kamu bisa minta rangkuman, rumus, trick and tips dari ChatGPT untuk bekal ujianmu. Misal saya besok akan ada ujian tentang listrik DC dan listrik AC. Besok saya akan ada ujian tentang bab ya, jangan tentang bab listrik AC dan listrik DC. Bantu saya. Tentu saja. Nah, nanti kan disertakan definisi, sumber, hukum ohm, kapasitor itu gunanya apa aja nanti di DC, induktor dalam DC bertindak pendek yang kita bisa pelajari rumusnya, pendensi, contoh-contoh soal loh, ada contoh-contoh soalnya, kamu bisa mencoba soal-soalnya dulu di sini. Misalnya yang tidak kamu pahami, misalnya impedansi itu apa, bisa ditanyakan. Nah, setelah kamu membuat kayak gini, nanti kamu bisa menulis ulang, dipahamin dan dihafalkan untuk ujian UAS atau UTS besok. Yo, sekian dari saya. Terima kasih.